Selamat malam semuanya. Hari ini materi kita adalah mengenai financial planning. Teman-teman, siapa yang sudah pernah belajar cara merencanakan keuangan? Meskipun bukan di BioGreen, nggak apa-apa. Mungkin ada yang pernah ikut jadi agen asuransi. Perencanaan keuangan untuk pabrik, Ci. Oh, perencanaan keuangannya untuk pabrik, bukan untuk dompet sendiri. Oke, hari ini kita belajar perencanaan keuangan untuk dompet masing-masing ya, bukan untuk dompet orang lain. Kenapa kita perlu merencanakan keuangan? Nah, banyak orang yang tadi sempat kita bahas sedikit ya, bahwa setelah dia mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan promosi, penghasilannya naik, tapi tabungannya kayak nggak nambah-nambah, kayak duitnya kurang terus, meskipun udah naik posisinya. Ada yang pernah merasakan seperti itu mungkin? Ya. Ada. Oh, pernah ya? Bagus. Bagus. Jadi udah pernah ngerasain tuh income naik tapi tabungannya nggak nambah-nambah. Atau kita sebenarnya pengen bisa pensiun dini, pengen bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa mengkhawatirkan biaya hidup. Misalnya kita pengennya, udahlah kerja nggak kerja tetap bisa bertahan hidup lah dengan gaya hidup yang sekarang. Nah, kalau ada keinginan seperti itu, kita perlu mempelajari yang namanya perencanaan keuangan atau financial planning. Nah, ini ada satu quote, save your money, and one day your money will save you. Ini jangan dihubungkan sama keagamaan ya. Ini bukan yang save dalam arti iman atau apa, enggak, bukan. Ini bisa menyelamatkan kita dari kondisi yang kepepet dari segi keuangan. Kalau kitanya nabung dari sekarang. Materi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kita harus ngeset tujuannya dulu. Ini aku garis besarnya dulu ya, kita set tujuannya seperti biasa kalau kayak mau konsultasi kan selalu dibikinin garis nih, posisi saat ini yang kiri, kemudian proses untuk menuju tujuan. Nah, jadi tujuannya harus ditentukan dulu. Yang kedua, kalau kita mau merencanakan keuangan, merencanakan apapun, kita harus tahu dulu kondisi kita sekarang seperti apa. Jadi buat di yang titik sebelah kiri ini, yang titik sebelah kirinya, yang ada toganya ya, kirinya seperti apa. Nah, ini yang dilihat apa? Net worth kita berapa? Sekarang value-nya kita berapa? Aset yang kita punya apa aja? Kalau belum punya aset, cicilan-cicilan yang kita punya apaan aja? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Terus setelah kita tahu net worth kita periksa cost kita. Biaya hidup ini pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Biaya hidup ya. Biaya hidup kayak misalnya kebutuhan primernya, makannya, terus bayar kalau yang rumahnya mungkin sewaannya berapa. Kalau yang udah punya sendiri tapi misalnya tinggalnya di apartemen, toh tetap ada pengeluaran-pengeluaran tuh, bayar maintenance, bayar listrik, bayar air, dan lain-lain. Periksa cost-nya, nanti kita lihat mana cost yang bisa ditekan. Jadi teman-teman tenang aja, jangan panik. Semua cost kita tulis aja dulu apa adanya nanti ya. Setelah itu, baru kita bikin perencanaan keuangan supaya bisa mencapai tujuan kita. Tenang, nanti dipandu satu persatu langkahnya. Ini akan termasuk dana cadangan, dana pensiun, terus kalau memang harus menyediakan dana cadangan sekian, dana pensiun sekian, income-nya harus berapa sekarang, supaya bisa pensiun dini di umur yang kita harapkan. Oke, nah, ini dimulai dengan menggambar garis. Ayo teman-teman, silakan keluarkan pensil dan kertasnya masing-masing, bikin garisnya, garis lurus aja dari kiri ke kanan, seret gitu. Terus teman-teman pasang di paling kiri, kasih angka umur saat ini, tahun ini umurnya berapa tahun. Kemudian di sebelah kanannya, kasih titik, ditulis mau di umur berapa pensiunnya. Dan yang paling kanan itu harus menyiapkan dana sampai kapan. Sampai kapan ini artinya sampai check out ya. Kita bukannya mau ngatur-ngatur umur, tapi kita mesti siapin dananya, jangan sampai umur kita panjang, dananya nggak cukup. Jadi nanti udah umur 80-an, umur 90-an, duitnya habis, harus kerja lagi cari duit. Nah, ini contoh, misalnya umur saat ini 38, mau pensiun di umur 45. Jangan 58 atau 60, nanti sama aja sama kerja kantoran. Nah, pengen pensiunnya lebih cepat, umur 45 udah pensiun, harus siap dana sampai kapan? Nah, kalau aku tulis 100, kenapa 100? Oma aku 98 aja masih seger buger. Jadi, ini kayaknya panjang ini. Oma yang dari mama juga udah 95 juga masih seger buger aja. Nah, garisnya ini teman-teman sudah bisa semua? Bisa. Baru satu yang bisa. Yang lain udah belum? Bisa. Bisa ya, oke.
Yang baru di-approve, yang baru di-admit join, Pak Andre, Ci Lucy. Hari ini kita belajar mengenai financial planning atau merencanakan keuangan supaya kita bisa pensiun dini di umur yang kita inginkan. Dan supaya income kita itu ketabung. Jangan masuk keluar. Sebesar apapun income-nya, berasanya nggak punya duit aja. Jadi kayak udah ngerjain BioGreen gitu. Sehari posting income 5 juta, 10 juta. Tapi di tabungan nggak nambah-nambah, aset nggak punya, nggak punya rumah, nggak punya apa, tapi kelihatannya income-nya gede. Nah, itu ada sesuatu yang mungkin belum benar di perencanaan keuangannya. Dan ini tidak dipelajari di sekolah rata-rata. Jurusan-jurusan yang kita ambil mungkin tidak ada yang berhubungan dengan ini. Maka hari ini kita akan belajar perencanaan keuangan supaya di akhir tahun depan kita sudah punya pegangan nih. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah menggambar garis, karena kita harus tahu kita posisinya saat ini di mana, dan kita harus menyiapkan dana itu sampai kapan. Jadi tulis dari garis ini, garis lurus dulu, dimulai dari umur saat ini, kemudian mau pensiun di umur berapa, jangan masa lalu ya, ini mau pensiun, karena kita perlu mempersiapkan dana pensiun, kan? Kita kerjain berapa lama nih, mau pensiun di umur berapa, dan pensiun itu dari start nggak usah kerja lagi, dana itu harus selalu ada sampai dengan check out-nya kita. Check out ke dunia lain. Check out-nya kira-kira kapan. Nah, ini bisa dilihat deh, opa-omanya pada tahan sampai umur berapa. Oke, nah sampai sini udah ya. Oke, sekarang berikutnya, langkah kedua adalah, mari kita tulis cicilan-cicilan masing-masing. Karena ini pengeluaran yang harus kita perhitungkan ya, yang nyicil rumah, ini aku ada cicil tanah, ada cicil mobil, tulis aja. Total berapa, masih ada berapa kali lagi. Ya, teman-teman sudah selesai menuliskan cicilan-cicilannya? Ntar, Ci, banyak ini, jadi. Oh, cicilan. Interesting. Siapa yang udah nulis cicilan-cicilan? Saya. Bu Angki udah ya? Jadi cicilan soalnya. Enak nih, kalau nggak ada cicilan enak. Tapi bukan berarti punya cicilan itu salah ya teman-teman, karena kalau teman-teman masih muda-muda, income-nya sekarang ada surplusnya, ada lebihnya. Kalau nggak nyicil-nyicil, nanti duitnya tuh kayak hilang aja, nggak jadi apa-apa. Jadi memang ada baiknya juga nyicil-nyicil, kalau memang nyicilnya itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan ya. Jangan nyicilnya tas Hermes, itu enggak. Beda cerita. Cicilan teman-teman sudah selesai? Udah. Udah ya? Kita lanjut ya. Nah, setelah nulis cicilan-cicilan, berikutnya adalah tulis kebutuhan kita, kebutuhan tiap bulan ya. Dari kebutuhan pokok, misalnya belanja bulanan, belanja beras, sayur, buah, daging, apalagi pulsa, wifi, yang tinggal di apartemen, mesti bayar sewa, atau bayar maintenance, bayar listrik, bayar air, beli gas. Transportasi, kita kan bisnis ini pasti ada transport juga ya, meskipun sekarang jarang-jarang, karena PSBB. Kebutuhan pokok apa? Setelah kebutuhan pokok selesai, kebutuhan sekunder juga. Ini berdasarkan apa yang sudah terjadi selama ini, rata-rata per bulannya keluar berapa. Terus, iya. Yang sekunder itu termasuk bayar asuransi nggak sih? Termasuk. Asuransi masuknya di mana? Termasuk. Sekunder ya? Sekunder iya. ya? Kalau yang pokok itu yang mau nggak mau harus keluar, itu nggak mungkin enggak deh. Anak zaman sekarang kalau nggak beli pulsa, waduh, bisa marah-marah sepanjang hari itu. Yang suka jajan-jajan, makan di luar, ngopi-ngopi cantik, ditulis semua rata-ratanya dalam keadaan normal ya. Bayar uang sekolah anak masuk pokok ya, Lus? Termasuk. Mau nggak mau, kalau emaknya nggak bayarin, siapa yang mau bayarin? Enggak. Kalau aku kebutuhan sekunder itu ada bayar Zoom, bayar TubeBuddy, bayar Canva. Ini penunjang untuk digital marketing. Gimana teman-teman? Kebutuhannya sudah tercatat semuanya? Siapa yang emang biasa nyatet nih pengeluaran-pengeluaran bulanan? Aku. Bagus. Udah semuanya? Beres pengeluarannya? Bisa dilanjut? Belum ada jawaban, berarti masih pada ngitung expenses semua ya. Kalau sudah ditulis semuanya teman-teman, coba dilihat lagi, kira-kira ada yang bisa ditekan nggak pengeluarannya? Yang rasanya agak boros. Wah, banyak ini. Nah,
Bisa dikasih panah di kanannya, misalnya grocery, sekarang misalnya 3 juta, bisa ditekan jadi 2,5 juta. Misalnya kayak gitu. Tapi aku udah enggak sih, udah nggak bisa ditekan. Nanti kurang gizi kalau ditekan. Netflix masuk mana tuh Netflix? Sekunder. Sekunder ya? Sekunder. Untung aku nggak langganan Netflix. Nggak penting nonton. Iya, emang. Tapi kalau yang punya anak susah. Tergantung, Ci. Anaknya mungkin dimasukin ke komunitas orang-orang yang punya kesibukan yang lain. Kayak misalnya masukin ke komunitas BioGreen, mereka lihat kan orang-orang tuh anak-anak muda juga sibuknya bikin postingan, bikin apa gitu, bikin Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Sehingga dia justru jadi aneh kenapa gue buang-buang waktu ya nontonin Netflix berjam-jam sehari. Semoga ya bisa ya. Anak Harus. sekarang. Bisa. Udah, teman-teman? Kebutuhannya selesai? Ya. Yes, good. Oke, kita lanjut ya. Ada pengeluaran, ada pemasukan. Jadi, kalau ada pengeluaran-pengeluaran itu, kita punya pemasukan apaan aja nih? Yang masih kerja bisa ditulis, gaji, sekian. Passive income dari BioGreen, sekian. Misalnya yang punya properti, yang punya rumah kos-kosan, nyewain kamar kos, dapat uang sewa sekian. Terus misalnya punya hotel, tulis dapat income sekian dari hotel. Yang punya kios-kios disewain, bisa tulis income dari sewain kios sekian. Semua penghasilannya dijumlahin. Income toko beras, income siomay adik gue. Hari ini materinya request by Cirita loh. Brandnya siomay adik gue katanya. Penghasilan udah teman-teman? Bisa lanjut kita? Bisa, Ci. Kalau penghasilan mah dikit. Keluaran yang lama ya? Keluarnya banyak. Ya. Nah, setelah itu kita akan menghitung yang namanya dana cadangan. Ini aku kasih garis besarnya dulu, nanti setelah ini 4 halaman ini kita akan pindah ke Excel. Jadi dana cadangan itu apa sih? Banyak orang suka ngomong dana cadangan gitu ya. Ini adalah dana yang harus kita siapkan jika terjadi sesuatu dengan sumber penghasilan kita. Misalnya, kita kerja, udah terbiasa dapat gaji, tapi karena kondisi ekonomi lagi resesi, sekarang gajinya itu tidak ada lagi, misalnya dirumahkan, atau dipotong. Nah, jadi jika terjadi sesuatu dengan sumber penghasilan kita, padahal kita kan pengeluarannya tetap sama, bayar cicilannya sama, terus makannya sama, nggak mungkin makan 3 kali di cut jadi 1,5 kali kan. Nah, dana cadangan itu akan membantu kita bertahan dengan gaya hidup yang sama. Kuat berapa lama sekarang? Kalau seandainya tidak ada sumber income lagi nih, bisa bertahan hidup nih, lanjut nih berapa lama nih dengan gaya hidup yang sama. Dana cadangan itu, kalau yang single-single, harus disiapkan 24 bulan dikalikan dengan biaya per bulan. Kenapa? Karena kalau kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan, di masa seperti sekarang ini, mungkin tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang exactly sama gajinya, nggak turun ya. Dapat kerjaan yang sama persis, bagus gajinya. Itu mungkin nggak gampang. Jadi harus siap-siap dana cadangan itu at least untuk 24 bulan. Jadi nggak stres juga cari-cari kerjaannya. Nah, kalau ada anak-anak gimana? Beda. Kalau punya anak-anak, siapinnya mesti 36 bulan. Kalau single gimana? Single 12 bulan nggak apa-apa. Nah, dana cadangan ini harus berupa dana liquid ya. Dana liquid itu bisa dicairkan dalam 3 hari. Nah, nyimpannya itu misalnya dalam bentuk tabungan, deposito, falas. Falas itu valuta asing ya, misalnya megang dolar atau China Yuan. Bukan dalam bentuk tanah, rumah, apartemen. Kenapa? Ketika dana ini dibutuhkan, yang namanya tanah itu tidak segampang itu dijual. Kayak zaman sekarang, kita mau jual tanah. Siapa yang mau beli tanahnya? Akhirnya dananya nggak bisa kepake kan? Dananya harus dana liquid. Nah, ini sekedar tahu dulu dana cadangan, nanti kita lihat di file Excel hitungannya. Berikutnya yang harus kita siapkan juga ada yang namanya dana pensiun. Jadi ini ditulis dulu ya di catatannya, dana cadangan harus disiapkan, kemudian ada yang namanya dana pensiun. Dana pensiun ini adalah yang untuk menghidupi kita dari umur kita pensiun sampai umur kita bye-bye. Dana yang disiapkan untuk masa setelah pensiun hingga check out ya. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan biaya per bulan kali berapa lama itu.
Yang selama pensiun sampai check out-nya berapa tahun. Kalian aja berapa tahun kali 12 bulan. Setelah kita tahu pengeluaran-pengeluaran kita, akhirnya kita tahu berapa dana cadangan yang kita perlukan dan berapa dana pensiun yang harus kita siapkan. Betul ya? Mungkin ada yang kekumpul dana pensiunnya harus 1M, mungkin ada yang harus 10M, tergantung gaya hidup masing-masing. Nah, itu yang biasanya bikin orang-orang stres habis mengikuti training financial planning. Tapi tenang, teman-teman. Kita bukan cuma sekedar menghitung biaya yang harus kita siapkan, tapi kita juga ada solusinya. Kita buat perencanaan keuangan itu termasuk dengan income-nya. Income-nya ya. Jadi, kalau udah tahu harus berapa yang disiapin, nah, kita harus siapkan income kita itu at least 2 kali lipatnya, karena 50% itu adalah untuk biaya-biaya atau kebutuhan-kebutuhan, 10% untuk financial freedom account, 10% untuk long-term saving. Long-term saving itu apa sih? Tabungan jangka panjang. Satu saat kan rumah kita mungkin mulai ada kerusakan, harus renovasi. Mobil juga kan nggak mungkin 20-30 tahun lagi masih pakai mobil yang sama, harus ganti mobil. AC mesti dibenerin, kasur udah mulai jebol, dan lain-lain itu harus diganti. Jadi ini harus dipersiapkan juga long-term saving. 10%-nya masuk ke financial freedom account. Ini kalau sekarang kita yang kerja keras untuk dapat duit, tapi 10%-nya harus dialokasikan untuk investasi. Biar duit yang gantian kerja keras buat kita. Jadi duitnya bisa dibeliin ke properti. Jadi harusnya 10% aja ya dari income kita, 10% yang dimainin untuk investasi. Nah, ini anak-anak muda, zaman milenial, itu banyak yang salah. Banyak yang kegedean investasi sampai nggak punya tabungan. Ini juga bahaya ketika tiba-tiba resesi kayak sekarang, kerjaan nggak ada, jadinya kacau. Cicilannya nggak bisa bayar. Tabungan nggak ada juga, jadi nggak pegang apa-apa, dan akhirnya bangkrut. Nah, ini yang benar nih, 10% yang buat investasi, boleh pelan-pelan kalau misalnya senang saham, beli tuh saham-saham blue chip, sahamnya Bank Mandiri, saham BCA, terserah. Atau misalnya beli vending machine ya. Kan kita tidak harus bekerja, tapi mesin itu yang bekerja buat kita. Banyak alternatif ya. Misalnya bikin kos-kosan juga termasuk ini, bikin rumah kos. Supaya duit kita kerja keras buat kita. Nah, 10% lagi buat education. Siapa yang selalu mengeluarkan budget tiap bulan untuk beli buku, ikut seminar? Ini 10% untuk education. Kenapa harus education? Karena dari rata-rata orang yang sukses, yang berhasil, itu mereka semua menginvestasikan sebagian uangnya untuk mengupgrade mindset mereka. Ilmunya nambah. Itu orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita mau sukses juga harus dialokasikan untuk education, untuk pendidikan. Terus 10%-nya fun. Kenapa harus ada fun-nya juga? Bayangin kita cari duit capek-capek untuk memenuhi kebutuhan lagi, necessity lagi, kewajiban lagi. Lama-lama bete hidupnya. Jadi harus ada alokasi juga untuk happy-happy ya, untuk jalan-jalan. 10% lagi untuk gift. Gift-nya gift ke siapa ya, terserah. Mau gift ke anak panti asuhan ya boleh, ke panti jompo ya boleh, gift ke tempat ibadah ya boleh, ke orang tua ya terserah. Jadi harus ada gift mindset. Ini adalah giving ini salah satu dari rich mindset. Jadi orang yang punya mindset orang kaya itu mau give. Tapi kalau orang yang poor mindset, dia maunya nerima doang. Gue kan nggak punya gitu. Selalu kayak gitu, nggak mau give karena merasa tidak punya. Dan akhirnya yang terjadi adalah law of attraction, hukum tarik-menarik. Jadinya benar-benar jadi orang yang nggak punya terus. Jadi harus belajar give juga. Setelah semuanya ini kan udah 50, 10, total kan udah 100% nih. Ada lagi yang di bawah financial freedom jar. Financial freedom jar tuh apa? Misalnya kita habis belanja ke pasar. Terus ada kembalian. Kembaliannya kita celengin, masukin di celengan. Gitu. Ada orang yang ngumpulin 20 ribuan, tiap kali dapat 20 ribuan, nggak mau dipakai, tapi 20 ribu itu, kembalian 20 ribu harus masuk ke celengan. Boleh. Ada yang ngumpulinnya 10 ribuan, boleh. Ada yang ngumpulinnya koin, boleh, terserah. Nah, ini yang namanya perencanaan keuangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh di Excel ya. Ini yang mau filenya nanti boleh minta ya, jadi angkanya tinggal diganti-ganti, rumusnya udah ada di sini. Mau. Oke. Aku mau dong. Aku mau. Aduh.
Koyung seneng banget. Yeay. Yang udah tolong info ya. Udah. Udah, oke. Dok Kris udah? Udah, Bu. Oke. Pak Yamin udah, Pak Yamin? Udah, Pak Yamin bikin sendiri apa dibikinin Bu Dewi? Bu Dewi yang bikin. I know it. Ini mesti ketemunya 20 tahun yang lalu ini. Iya, menyesal. Nah, ini teman-teman kalau bisa rekeningnya dibuat terpisah ya. Gimana teman-teman berhitungnya? Sudah selesai? Udah 1 jam loh kita berhitung. Iya. Memang kalau kita mengandalkan misalnya gaji dari kantor, kita pengen pensiun muda. Agak susah juga ya angkanya. Atau kita masih active income nih, misalnya kita, kalau aku dulu hobi ngajar ya, jadi ngajar les-les matematik, fisika, kimia gitu. Kalau disuruh ngitung kayak gini, gila gue mesti ngajar berapa jam baru kekumpul dana pensiun segitu gitu. Mesti hidup berapa ratus tahun lagi baru kekumpul dana pensiunnya. Satu-satunya cara adalah kita harus mencari alternatif income tambahan di luar dari penghasilan yang sudah kita dapatkan selama ini. Nah, salah satu income yang paling besar dari mana? Ya, dari BioGreen. Sekarang, aku masuk ke solusi.